Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini ya berdarah dingin juga. Apa Bang, berdarah dingin? Oh, Berdarah kenapa dingin itu nggak berdarah sinonimnya dingin? sadis loh. Bayangkan berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Nah, sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih. Benar loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di semua ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja. Jangan dua-duaan. Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK. Kan ada mekanisme. Ya, sepertinya apa yang dilakukan oleh mantan presiden kita ini, Bapak Joko Widodo ini, sepertinya memang tidak ada benarnya di mata kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini pasti salah. Mereka sangat sulit sekali untuk mengakui kekalahan pilkada di Jawa Tengah. Beberapa tuduhan, beberapa hujatan yang dilakukan menyerang Jokowi secara personal. Padahal Pak Jokowi sudah memberikan tanggapan ketika kunjungan ke Medan bertemu dengan menantu, putrinya, dan cucunya. Beliau mengatakan kalau memang terbukti salah, laporkan. Jangan sembarangan menuduh, kata presiden kita ini. Ya, seperti apa kelanjutannya mari kita simak bersama-sama. Itu bukan hanya Jokowi efek. Perangkat yang ingin menyelamatkan muka Jokowi itu yang bergerak. Apa ini? Apa yang dimaksud perangkat menyelamatkan muka Jokowi? Ya. Kenapa kok harus ada perangkat seperti itu? Perangkat apa itu? Saya kebetulan juga turun. Kebetulan di tempat saya kan bukan yang di TO. Ya. Kami menang. Ya, kami menang. Tapi di tempat-tempat yang seperti dikatakan, walaupun perangkat juga mau mencoba bermain, nyatanya di DKI kami menang. Yang Abang katakan di Jakarta nih ya, DKI Jakarta. Kita menang. Di TO ini menjadi target operasi dari kan tim. Apapun kan ini kan sudah bicara etika. Ya. Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini ya berdarah dingin juga. Apa Bang, berdarah dingin? Oh, kenapa nggak berdarah dingin? Sadis loh. Bayangkan berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Ya, oke lah. Secara kepartean, tapi secara pribadi, saya ingat sekali. Siapa yang nggak tahu saya dulu bagaimana dengan Pak Jokowi? Saya sangat dekat dengan beliau. Saya bagaimana kalau waktu lagi berdua dengan beliau di istana, sampai malam ngobrol politik, bahkan Pak Jokowi mengatakan,
abang ini guru politik saya, dia panggil saya abang. Baik. Tahu di gedung yang mirip oval itu ruangannya, di luar tahu siapa yang jaga? Komandan Pas Pampres, namanya Andika. Andika loh. Ya, bagaimana Andika itu semangat Sabta Marga, sumpah prajurit sebagai seorang Kopassus, komandan Pas Pampres, ya, beliau menjaga. Apa tidak berdarah dingin? Di mana etikanya? Saya melihat dari Kalimantan, saya kerja, saya juga dapat tugas untuk Kalimantan, tapi saya lihat TV, dia bagi-bagi kaos loh untuk memenangkan calon yang tadi dikatakan Jokowi efek. Ya? Dan seperti yang saya katakan, perangkat di sekelilingnya apa nggak bermain? Yang tahu nggak enak nanti seujon. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Baik, abang sampai di situ. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan. Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan rendah hati. Pak, Yang ada pesan? kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan Tapi tetap semuanya menunggu hasil real count dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini Pak. Ada ucapan selamat mungkin Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini Pak, soal informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi Pak. itu dibuktikan saja. Jangan dua-duaan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Dalam perpolitikan di Republik ini memang banyak sekali drama-drama yang fenomenal ya. Wabil khusus di Pilkada 2024 ini banyak sekali hal-hal yang menarik, tidak kalah menarik dari Pilpres kemarin. Karena sejatinya yang bertarung adalah tetap seperti Presiden Prabowo Subianto, Ibu Megawati dan Pak Joko Widodo. 3 tokoh tersebut di Pilkada 2024 ini bisa dipastikan adalah turun gunung. Kita lihat di Jawa Tengah bermula dari Pak Jokowi turun langsung mengkampanyekan salah satu paslon dari calon gubernur di Jawa Tengah. Tidak lepas dari itu, tidak lama dari itu Ibu Megawati juga turun ke Jawa Tengah. Kemudian disusun lagi oleh
ketika Pak Prabowo Subianto mendeklarasikan pula bahwa Partai Gerindra mengusung pasangan Lutfi. Cuma di dalam konteks ini saya juga sempat bingung ketika PDIP kalah, yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Ketika PDIP menang, semuanya diam tanpa bahasa. Nah, artinya narasi-narasi yang dibuat saat ini yang katanya partai coklat dan sebagainya yang oleh Pak Sekjen ini katanya juga cawe-cawe dalam soal Pilkada 2024 ini. Banyak yang menyebut itu, dan kemudian si Bang Ruhut Sitompul ya juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah berdarah dingin. Saya tidak tahu maksud dari berdarah dingin ini apa gitu. Artinya Pak Jokowi di dalam perpolitikan, di dalam catur politik di Republik ini perlu juga diperhitungkan oleh seluruh partai politik. Karena tidak banyak presiden ketika lengser dari jabatan presidennya sampai detik ini masih dilirik oleh partai-partai ataupun tokoh-tokoh politisi yang lain. Kecuali Presiden Joko Widodo ya, mantan presiden ini vibesnya itu sangat terlihat sekali. Nah, kemudian ketika ada partai atau calon dari PDIP seperti halnya di Jakarta, ya mereka tidak mengatakan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe. Seandainya Pak Pramono Anung dan Rano Sidul Karno ini kalah di DKI Jakarta, kemungkinan besar yang disalahkan tetap Pak Jokowi, kemungkinan besar. Saya rasa itu. Mari kita berpikir secara bersih, tanpa dendam apapun. Pak Jokowi juga sudah mulai sibuk dengan urusannya beliau. Kunjungan ya paling tidak mengobati rasa kangen kepada cucunya yang ada di Medan sana. Bukan berarti Pak Jokowi berpesta poriah karena kemenangan menantunya di Sumut, tidak begitu. Cuma orang-orang menafsirkan bahwa Pak Jokowi ke sana istilahnya syukuran lah, bahasa Jawanya itu syukuran. Saya rasa itu. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.